Kalian tahu nggak? Ada sebuah kota yang selama 1123 tahun mustahil untuk ditembus oleh pasukan manapun di muka bumi. Bayangkan, mau dikepung pakai ribuan kapal atau dihujani ribuan anak panah sekalipun, kota ini tetap berdiri angkuh di balik tembok raksasanya. Tapi tiba-tiba, di tahun 1453, muncul seorang pemuda berusia 21 tahun yang melakukan hal paling gila dan gak masuk akal sehat. Dia memerintahkan pasukannya untuk mengangkat 72 kapal perang raksasa melewati puncak gunung hanya dalam waktu 1 malam saja. Ya, kalian gak salah dengar, kapal perang lewat jalur darat. Banyak orang salah sangka, mengira ini cuma soal ambisi atau kekuatan militer semata. Padahal, ada rahasia gelap dan cahaya yang sudah diramalkan 800 tahun sebelumnya. Ada campur tangan langit yang bikin pasukan ini berbeda dari pasukan manapun di sejarah manusia. Bukan sekedar strategi perang biasa, tapi ada rahasia besar di balik setiap sujud dan doa mereka di tengah malam. Penasaran gimana tembok yang katanya abadi ini bisa hancur berkeping-keping di tangan Sultan Muda? Mari kita bongkar misteri besar di balik penaklukan Konstantinopel, hanya di Tanya Selalu. Ternyata, semua bermula dari sebuah peristiwa misterius jauh sebelum tembok itu runtuh. Tepatnya di tahun 627 Masehi, saat ribuan pasukan muslimin sedang menggali parit raksasa. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah batu yang sangat keras, gak bisa pecah meski sudah dipukul berkali-kali. Rasulullah kemudian turun tangan. Beliau memukul batu itu, dan boom! Muncul kilatan cahaya putih yang menyilaukan mata. Di tengah debu yang berterbangan, Rasulullah bersabda, kalau cahaya itu adalah tanda bahwa suatu saat nanti Konstantinopel akan jatuh ke tangan umat Islam. Bayangkan, sebuah ramalan yang baru terwujud 800 tahun kemudian. Tapi siapa yang sangka, kuncinya ada pada seorang anak kecil bernama Muhammad yang dididik sangat keras oleh ayahnya, Sultan Murad II. Al-Fatih gak cuma dimanja sebagai anak raja, dia justru didampingi guru-guru hebat seperti Syekh Ahmad Al-Qur'ani yang membawa sebilah kayu setiap kali mengajar. Ya, sebuah kayu pemukul supaya Al-Fatih disiplin dan gak main-main dalam belajar. Hasilnya, di usia 10 tahun, dia sudah hafal Al-Quran seluruhnya. Di usia 16 tahun, dia sudah menguasai 7 bahasa asing, mulai dari Yunani, Latin, hingga Ibrani. Al-Fatih tumbuh bukan sekadar jadi pemimpin, tapi menjadi the chosen one, sosok yang dipersiapkan khusus oleh sejarah untuk memecahkan teka-teki cahaya putih dari masa lalu. Inilah awal mula dari sang legenda penakluk Konstantinopel. Bayangkan, Konstantinopel itu dilindungi oleh rantai besi raksasa di bawah laut yang bikin kapal perang manapun gak akan bisa lewat. Pasukan Sultan sudah mencoba segala cara, menabrak rantai, memotongnya, tapi gagal total. Banyak penasihat yang mulai menyerah, bahkan ada yang bilang, mundur saja, ini misi bunuh diri. Tapi Al-Fatih bukan sultan biasa. Dia justru mengucapkan kalimat yang bikin merinding. Jangan katakan itu mustahil, sampai kau mati dalam mencoba. Dan tepat di malam tanggal 21 April, strategi paling gila dalam sejarah militer pun dimulai. Saat musuh sedang tidur nyenyak di balik tembok tinggi mereka, Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk menarik 72 kapal perang raksasa naik ke daratan. Ya, kapal itu nggak berenang, tapi mendaki bukit. Ribuan orang bahu-membahu menggunakan kayu-kayu yang sudah dilumuri lemak hewan supaya kapal-kapal itu bisa meluncur di atas tanah sejauh 1,5 kilometer. Hanya dalam waktu 1 malam, semalam. Paginya, pasukan Konstantinopel terbangun dan hampir nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka menggosok mata melihat armada perang muslimin tiba-tiba sudah ada di Teluk Tanduk Emas, tepat di jantung pertahanan mereka. Mental musuh langsung hancur berkeping-keping. Inilah bukti kalau di tangan pemimpin yang tepat, batasan logika hanyalah sebuah tantangan. Bukan sekedar teknologi,
Tapi ini adalah soal iman dan tekad yang sudah melampaui batas manusia biasa. Rahasia besar ini yang bikin dunia terdiam. Bagaimana mungkin kapal bisa terbang di atas bukit? Inilah jawabannya. Tapi, kalian harus tahu satu hal. Menjelang serangan pamungkas, di malam tanggal 29 Mei, suasana di perkemahan Sultan justru berubah jadi sangat hening. Nggak ada suara dentuman meriam, nggak ada teriakan perang. Yang ada hanyalah ribuan sujud di tengah malam. Al-Fatih memerintahkan seluruh pasukannya, 250.000 orang, untuk berpuasa sunnah dan mendirikan sholat tahajud berjamaah. Dia sadar betul kalau tembok setinggi itu nggak akan bisa runtuh cuma pakai bubuk mesiu, tapi butuh doa yang menembus langit. Kemenangan datang dari mereka yang tidak bermaksiat. Itulah prinsipnya. Sebelum fajar menyingsing, dia memberikan pidato yang bakal dikenang sepanjang sejarah. Dia berpesan kepada pasukannya, jangan ganggu anak kecil, jangan sakiti wanita dan orang tua, jangan tebang pohon, dan jangan hancurkan tempat ibadah mereka. Ini bukan sekadar penaklukan wilayah, tapi ini adalah misi untuk menyebarkan kasih sayang. Di saat matahari mulai terbit dari ufuk timur, cahaya itu memantul di ujung pedang mereka. Disinilah takdir dunia akan ditentukan. Bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling layak dipilih oleh sejarah sebagai pemimpin terbaik. Detik-detik penentuan itu pun tiba. Jam 6 pagi, di bawah sinar matahari yang mulai menyengat, sejarah dunia akhirnya bergeser. Tembok yang katanya abadi itu resmi berlubang dan runtuh di tangan pasukan ketiga. Bendera muslimin berkibar tinggi di atas benteng, menggantikan simbol-simbol kekuasaan lama yang sudah usang. Tapi lihatlah, saat Al-Fatih masuk ke pusat kota, dia nggak datang dengan kesombongan seorang pemenang perang. Dia justru turun dari kudanya, bersujud ke arah kiblat dan menaburkan tanah di atas kepalanya sebagai tanda syukur yang paling dalam kepada Sang Pencipta. Di depan gereja Hagia Sophia, ribuan orang menangis ketakutan, mengira ajal mereka sudah tiba. Tapi Al-Fatih justru berkata, nyawa kalian aman, harta kalian tidak akan disentuh, silahkan tetap tinggal atau pergi dengan perlindungan kami. Inilah keadilan yang bikin dunia terdiam. Di hari itu juga, tanggal 29 Mei, waktu asar, untuk pertama kalinya, suara azan berkumandang di jantung Konstantinopel. Ramalan 800 tahun lalu akhirnya terbukti nyata. Seorang sultan muda berusia 21 tahun berhasil membuktikan kalau sabda Rasulullah tidak pernah berbohong. Dia adalah pemimpin terbaik dengan pasukan terbaik yang pernah ada. Kisah ini bukan cuma soal perang, tapi soal bagaimana iman, ilmu, dan disiplin bisa meruntuhkan kemustahilan. Besok kita bongkar rahasia sejarah apa lagi ya? Follow dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan. Hanya di Tanya Selalu. Sampai jumpa di misteri berikutnya.